Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan tema 3 subtema 1 pembelajaran 2. Nah anak-anak, coba Ibu mau bertanya, apakah kamu selalu memakan makanan seperti pada gambar? Anak-anak, ternyata makanan yang sehat dan bergizi dapat menjaga kesehatan organ pencernaan. Biasanya kita mengenal jenis bahan makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditunjukkan kepada masyarakat. Iklan biasa dipasang di tempat umum dengan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga menggunakan gambar yang sesuai isi iklan. Media penyampaian iklan ada dua, media cetak dan media elektronik. Contoh dari media cetak, contohnya surat kabar, majalah. Sedangkan media elektronik, contohnya radio, televisi. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Kata kunci dalam iklan adalah kata-kata inti iklan. Nah, anak-anak coba perhatikan contoh iklan berikut. Kata kunci dari iklan di samping yaitu pertumbuhan otak anak. Sedangkan tujuan iklan di samping mengajak masyarakat mau mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi demi pertumbuhan otak anak-anaknya. Anak-anak, untuk menghasilkan susu, makanan yang aku konsumsi harus baik. Apakah kamu tahu bagaimana sapi mencerna makanan? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Contohnya sapi, rusa, domba, kambing, dan kijang. Nah, anak-anak perhatikan gambar pencernaan sapi berikut. Berawal dari mulut. Di dalam mulut sapi terdapat gigi, lidah, dan saliva. Esofagus. Esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dari rumen atau perut besar kembali lagi ke mulut. Dari mulut akan masuk ke retikulum. Di retikulum makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob dan protozoa. Di sini juga terjadi penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan agar tidak masuk omasum. Selanjutnya akan masuk ke omasum atau perut kita. Di omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya akan masuk ke abomasum. Di abomasum merupakan perut yang sebenarnya. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya akan masuk ke usus. Usus sapi dewasa mencapai 40 meter. Di dalam usus terjadi proses penyerapan dan fermentasi. Proses yang terakhir adalah di anus. Anus merupakan tempat keluarnya feses sapi. Dapat disimpulkan alur pencernaan pada hewan ruminansia adalah dari mulut, masuk ke esofagus, masuk ke rumen atau perut besar, kembali lagi ke mulut, lalu masuk ke retikulum atau perut jala, masuk ke omasum perut kitab, lalu ke abomasum perut masam, ke usus, lalu berakhir di anus. Terima kasih telah bergabung di kelas hari ini anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.